Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktek kita, yaitu materi terakhir adalah multiplex frequency division multiplex FDM dengan menggunakan modulasi digital. Kita sudah menjelaskan bahwa modulasi digital adalah proses modulasi di mana sinyal informasi kita adalah informasi dalam bentuk digital atau discrete yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bit. Kita sudah menjelaskan konsep konversi analog ke digital. Jika kita punya sinyal analog, sinyal biru ini, kemudian langkah pertama adalah disampling, kemudian dikuantisasi, kemudian di hasil kuantisasi dikodekan. Nah, contoh ini sinyal yang pertama, sampel ini. Ini adalah 0, 100, berarti adalah ini. Oke, ini akan dikuantisasi sama. Setelah kita tunjukkan dulu bahwa sinyal ini akan disampling, dikuantisasi, kemudian dikodekan. Akhirnya sinyal analog yang tadinya adalah continue dirubah menjadi sekumpulan bit. Nah, di dalam sistem telekomunikasi, bit ini tetap dikirimkan menggunakan sinyal analog tetapi berupa sinyal persegi. Nah, inilah yang selanjutnya kita sebut dia informasi digital. Jadi yang dibawa itu adalah informasi bit yang dibawa ini yang adalah digital, sedangkan fisik sinyalnya adalah analog. Nah, sekarang terkait dengan praktek kita mengenai multiplex dengan sinyal dengan modulasi digital, maka perlu kita tunjukkan perbandingan antara sinyal analog dan sinyal digital di baik domain waktu maupun domain frekuensi. Baik, ini adalah sinyal suara manusia. Saya gunakan suara Nisa Sabian di sini yang sudah kita gunakan juga di dalam praktek, bahwa sinyal suara ini adalah sinyal kompleks, di mana sinyal suara terbentuk dari berbagai frekuensi antara 300 sampai 3500 Hz atau mungkin ini sampai 8000 Hz, di mana amplitudonya di domain waktu bisa kita lihat amplitudonya tidak konstan, selalu berubah-ubah, dan ini juga kita bisa monitor di domain frekuensinya. Nah, akhirnya kemarin sudah kita simpulkan bahwa ternyata sinyal suara Nisa Sabian ini membentang dari frekuensi 300 sampai hampir 8000 Hz. Kalau kita lihat nih, sampai 14.000, tetapi yang dominan hanya sampai 8.000. Ini dianggap dayanya kecil. Nah, kembali lagi ke slide kita tadi bahwa kita sudah tunjukkan bahwa sebuah sinyal persegi sebenarnya juga adalah sinyal kompleks. Ini adalah sinyal persegi yang kita bangkitkan. Di domain waktu terlihat dia tunggal satu sinyal saja, tetapi ternyata dia terbentuk dari berbagai frekuensi. Nah, sehingga sinyal yang tadi kita sebut satu sinyal saja, sinyal persegi, ternyata domain frekuensi dia menempati band juga. Ini kalau sekarang sama besarnya dengan sinyal suara. Ini ujung dari sinyal suara, ini masih ada di sini yang kecil. Ternyata sinyal ini yang kita bangkitkan
dengan frekuensi basic adalah 400 Hz, sama dengan frekuensi audio. Ternyata frekuensi sinyal persegi dengan periode 400 ini ternyata membentang sama dengan sinyal informasi suara. Ini karena masih 400 Hz. 400 Hz berarti 0,0025 detik. 1, 2, 3, 2,5 ini detik. 1, 2, 3, 2,5 milisecond. Jadi ini periodenya 2,5 milisecond. Ternyata di domain frekuensi sudah tersebar dari frekuensi 400 sampai, kita lihat, dari 400 sampai 20.000. Bayangkan satu sinyal ini saja sudah membentang dari 400 sampai 20.000 Hz. Nah, pada prakteknya sinyal suara mempunyai periode fundamental jauh lebih tinggi dari 4.400 Hz. Contoh saja ini sebuah sinyal analog yang disampling dengan kecepatan sampling 125 mikrosecond. Kemudian setiap samplingnya dikodekan menjadi 8 bit. Jadi ini adalah dalam selang 125 mikrosecond, kita lebarkan biar mudah melihat. Kemudian ini dikodekan 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga sinyal persegi ini akan terbentuk dari sinyal fundamental FA. Nah, FA ini berapa? Kali ini 126 mikrosecond, maka ini adalah periode 1 bit ini adalah menjadi 125 mikrosecond per 8, yaitu 15,6 mikrosecond. Jadi ini adalah 15,6 mikrosecond. Nah, sinyal fundamental FA kita ambil, kalau kita misalkan ini adalah sinyal sinus 0 dan 1 secara berurutan ini, maka ini adalah frekuensi fundamental tertinggi. Jadi ini yang kita ambil. Nah, ini frekuensinya berapa? Yaitu 2 TB, 31,25 mikrosecond, atau setara dengan frekuensi 32 kHz. Bayangkan 32 kHz untuk satu sampel 8 bit. Artinya periode fundamentalnya ini adalah 31,25 mikrosecond. Ini tadi kita cuma 3,2 milisecond ini. Kalau ini kita samakan 32.000 bayangkan ini yang terisi, atau kita kecilkan saja karena tidak terlihat seluruhnya. Ini baru 3.200, belum 32 kilo. Ini sudah membentang sampai, kalau ini adalah sinyal aslinya tadi, sinyal digitalnya terbalik. Dan membentang jauh sampai 40 kilo, malah lebih. Ini kalau kita lihat sampai ini 40
kHz. Ini sinyal base-nya saja, sinyal informasinya sebelum terjadi modulasi sudah membentang dari 3000 sampai 40 kHz. Bayangkan perbedaan bandwidth sinyal informasi analog dengan sinyal informasi digital. Nah, padahal bit jauh lebih kecil lagi dari ini. Kenapa? Karena dalam sistem PCM ini diisi 32 kanal. Maka satu bit ini jauh lebih kecil lagi periodenya, dan dapat kita bayangkan bahwa betapa jauhnya besarnya bandwidth sinyal informasi digital dibanding sinyal informasi analog. Nah, sehingga minimal kita bisa berkesimpulan bahwa kalau modulasi digital kita terapkan untuk multiplex, maka tentu lebar masing-masing kanal yang dibutuhkan ini semakin besar. Kalau tadi sampai 40 kHz, satu berarti 80 kHz. Dari kiri, dari upper sideband ke lower sideband. Jadi pada prinsipnya untuk FDM dan ASK, FSK, PSK sama. Akhirnya dihasilkan multiplex. Oke, sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa ini tidak sempat kita praktekkan. Ini adalah multiplex dengan sinyal analog menggunakan sinyal SSB. Jadi minimal di ujian ini bisa Anda gunakan untuk penjelasan bahwa dengan sinyal SSB kita memultiplex sinyal SSB, kita hanya melewatkan upper side frekuensi saja misalkan dari beberapa buah sinyal informasi yang dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda. Dan ini adalah hasil sinyal SSB-nya untuk masing-masing saluran. Sudah dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, sehingga ketika kita gabung, dia tidak akan berhimpit di domain frekuensi. Ini adalah kanal saluran pertama, kedua, ketiga, keempat ketika di multiplex. Dapat kita lihat ini hanya berkisar 3000 Hz. Karena ini tidak sampai, ini 300 sampai 3000, hanya 2700 Hz lebar masing-masing kanal sinyal analog. Bayangkan ketika kita multiplex dengan modulasi digital, tentu lebar kanal ini menjadi lebih besar. Jadi ini minimal poin yang kita harapkan ada di ujian, bahwa multiplex FDM analog dan digital sama saja, yaitu membagi frekuensi untuk masing-masing kanal, tetapi lebar saluran yang dibutuhkan oleh satu saluran sinyal digital jauh lebih besar dibanding sinyal analog. Jadi perbandingan nilai ini karena masih menggunakan frekuensi 400 Hz tadi. Bayangkan kalau informasinya itu adalah 32.000 tadi, tentu ini akan bergeser ke frekuensi yang jauh lebih tinggi, sehingga satu saluran multiplex akan menjadi lebih besar. Jadi ini sudah ada BPSK dan QPSK. Silakan dipraktekkan, melihat bagaimana kita membangkitkannya, bahwa sinyal BPSK juga kita bangkitkan dari persamaan PM, sama persis dengan persamaan phase modulation. Begitu juga FDM dibangkitkan dengan sinyal bersama dengan FDM untuk FSK dibangkitkan dengan persamaan yang sama persis dengan sinyal FM. Nah, ini sama persis dengan FM. Jadi persamaannya sama yang kita gunakan.
Tapi intinya di sini kita mengamati bahwa FDM adalah membagi-bagi frekuensi, multiplex dengan cara membagi frekuensi, tetapi perbedaannya dengan sistem televisi digital, lebar satu kanal yang jauh lebih besar dibanding kanal yang dibutuhkan oleh sinyal analog. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.